Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di video pembelajaran yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemilihan portofolio. Nah, di dalam materi pemilihan portofolio ini, nanti kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah teman-teman bisa menentukan atau memahami apa yang kita sebut sebagai portofolio efisien. Di mana portofolio efisien ini perhitungannya nanti akan bergantung pada jenis korelasi, yaitu ada korelasi positif sempurna, tidak ada korelasi antara sekuritas, dan juga korelasi negatif sempurna. Lalu yang kedua, portofolio berdasarkan preferensi investor, dan yang terakhir, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Nah, untuk yang pertama, kita pahami dulu bahwa dalam membentuk portofolio itu akan dihadapkan pada banyak kemungkinan portofolio yang dibentuk dari kombinasi aset beresiko juga aset tanpa resiko. Nah, aset beresiko di sini itu adalah aset yang tingkat return aktualnya itu di masa depan masih banyak mengandung ketidakpastian. Jadi disebut beresiko karena itu tadi masih mengandung ketidakpastian. Sedangkan untuk aset bebas resiko itu adalah aset yang tingkat returnnya itu bisa kita pastikan saat ini juga. Sehingga biasanya return, uh, maksud saya aset bebas risiko itu variannya sama dengan nol, ya, yang menandakan bahwa dia tidak memiliki resiko. Nah, investor yang rasional itu biasanya akan memilih portofolio yang optimal, di mana portofolio optimal ini bisa kita cari dengan menggunakan yang pertama model Markowitz, yang kedua adalah model indeks tunggal. Nah, sebelum itu untuk mencari portofolio yang optimal, kita membutuhkan yang namanya portofolio yang efisien, di mana portofolio efisien ini bisa menjadi atau bisa meliputi di dalamnya itu ada aset yang beresiko maupun aset yang bebas resiko ya. Jadi semua kemungkinan yang bisa kita bentuk dari aset-aset yang tersedia di pasar. Ya, itu bisa saja menjadi portofolio yang efisien. Nah, tapi sebelum kita mengetahui besarnya atau kemungkinan portofolio efisien itu ada apa aja, kita harus tahu dulu bahwa di dalam pasar kita itu kita bisa membentuk yang namanya attainable set atau opportunity set, di mana attainable set ini adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aset-aset atau aktiva-aktiva yang tersedia di pasar. Jadi, attainable set itu bisa terdiri dari portofolio yang efisien dan juga yang tidak efisien. Artinya gini, kalau misal di dalam pasar itu ada 5 saham gitu ya. Nah, kombinasi dari 5 saham itulah yang mungkin terjadi itu disebut attainable set. Contoh, misal kalian mau investasi hanya pada 2 saham, sedangkan di pasar itu ada 5 saham. Berarti kan kombinasinya bisa kalian investasikan antara di saham A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, atau mungkin B dengan C, B dengan D, dan seterusnya. Nah, segala macam kombinasi yang tersedia inilah yang kita sebut sebagai attainable set, di mana attainable set ini masih mengandung portofolio yang efisien maupun yang tidak efisien. Jadi masih campur ya. Nah, tugas kita setelah kita tahu attainable setnya itu adalah kita mencari portofolio mana yang merupakan portofolio yang efisien. Nah, caranya biasanya kita melihat dari korelasi antara dua aktiva, di mana korelasi ini bisa bernilai positif, negatif, ataupun tidak memiliki korelasi sama sekali. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu ada korelasi antara sekuritas, di mana korelasinya adalah positif sempurna. Nah, di sini nggak usah mumet dengan banyaknya rumus yang ada, diabaikan aja. Poinnya adalah kita menggunakan rumus return ekspektasi. Ah, bentar ya. Kita menggunakan return ekspektasi. Wait.
Nah, kita menggunakan rumus return ekspektasi yang saya kotakin ini dan juga varian dari portofolionya. Nah, cukup dua ini aja yang kalian perhatikan, yang lainnya boleh kalian abaikan ya. Nah, dari dua rumus ini nanti kita akan membentuk persamaan portofolio yang akan memudahkan kita mencari portofolio manakah yang efisien dan yang tidak efisien. Nah, langsung aja ke contohnya. Yang pertama ada dua buah sekuritas, saham A dan saham B punya korelasi positif, di mana di sini diketahui untuk return ekspektasi saham A 15%, return ekspektasi saham B 8%, standar deviasi saham A yang merujuk pada resiko yaitu sebesar 20%, sedangkan untuk saham B resikonya sebesar 7%. Nah, dari data-data ini kita bisa menghitung persamaan dari return portofolionya, yaitu dengan menggunakan rumus tadi yang sudah saya kotakin untuk ekspektasi return portofolio ya, di mana di situ terdiri dari bobot dari saham A dikali dengan ekspektasi return saham A ditambah satu min A, atau di situ adalah bobot dari saham B dikali ekspektasi return saham B. Nah, nanti tinggal kita masukin angka-angkanya aja. Karena di sini bobotnya belum diketahui, maka ini yang menjadi PR kita nanti untuk membentuk attainable set ya. Jadi kita cukup sampai dengan di persamaan ini saja. Lalu untuk deviasi standar juga sama. Nanti kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya kotakin untuk deviasi standar portofolio ya, yaitu dengan menghitung deviasi standar saham B ditambah deviasi standar saham A dikurangi saham B dikali bobot saham A. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya sesuai dengan data yang sudah tersedia, lalu kita di sini bisa menghasilkan persamaan dari standar deviasi portofolionya. Nah, kalau kita udah punya dua persamaan ini persamaan satu, ini persamaan dua, kita bisa membuat yang namanya attainable set tadi. Jadi segala kemungkinan yang bisa kita bentuk, proporsi yang bisa kita bentuk dari kedua saham yang tersedia, yaitu saham A dan saham B. Nah, di tabel ini itu kita menjelaskan bahwa jika saham A memiliki proporsi investasi sebesar 0%, maka nilai ekspektasi return portofolionya adalah 0,08. Dan untuk varian portofolionya adalah 0,07. Kenapa? Karena nilai A-nya di sini 0, maka 0 ini kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, kalau A-nya di sini 0, di sini juga 0, otomatis kan semua yang dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi tinggal 0,08 dan 0,07 saja. Nah, itu kalau proporsi saham A itu 0, artinya semua investasi hanya ditempatkan pada saham B saja, tidak ada investasi di saham A. Ya, 100% semuanya masuk di saham B. Nah, kalau hal itu terjadi, maka ekspektasi returnnya adalah sebesar 0,08, sedangkan untuk resikonya adalah sebesar 0,07. Lalu, jika proporsi penempatan dana untuk saham A adalah contoh misal di 0,9%, oh sorry, 0,9 atau 90%, artinya 90% dana ditempatkan pada saham A dan 10% dana ditempatkan pada saham B. Nah, kalau hal itu terjadi, maka yang menjadi ekspektasi return dan juga standar deviasinya akan berubah, di mana 0,9 ini, ya 0,9 ini kita substitusikan ke nilai A yang ada di dalam persamaan. Jadi nanti tinggal dikali 0,07 dikali 0,9, hasilnya berapa? Ditambah 0,07.
Ternyata hasilnya adalah sebesar 0,143. Nah, sedangkan untuk varian portofolio atau standar deviasi portofolionya sama ya 0,9 ini kalian substitusikan ke persamaan varian atau standar deviasi portofolio. Artinya kalau 90% ditempatkan pada saham A, ya, berarti nanti standar deviasi portofolionya akan menjadi 0,187. Ya, itu berasal dari hasil perhitungan 0,13 dikali 0,9 ditambah 0,07. Ya, ketemunya 0,187 untuk standar deviasi portofolio atau resiko portofolio yang baru. Jadi attainable set ini intinya kita berandai-andai kalau misal kita investasi di saham A sekian persen, investasinya berubah jadi sekian persen, dan seterusnya, itu nanti akan mempengaruhi besarnya ekspektasi return portofolio dan juga resiko portofolionya. Nah, nanti dari sini kita akan gambar, ya, gambar grafiknya, di mana di sini kita lihat hubungan antara ekspektasi return dengan standar deviasi atau resiko portofolionya. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa eh, slope-nya itu cenderung naik atau miring ke atasnya. Nah, tanpa ada yang bertumpang tindih. Artinya di sini bisa dibilang mulai dari titik A sampai titik B itu adalah portofolio yang efisien. Ya, portofolio yang efisien. Seperti itu. Lalu untuk korelasi selanjutnya adalah ketika kondisi korelasi dua aktiva itu ternyata tidak ada, ya, atau tidak ada korelasinya sama sekali, which is korelasinya sama dengan 0. Nah, kalau korelasinya sama dengan 0, maka di sini eh, standar deviasi portofolionya itu formulanya berubah, ya, formulanya berubah menjadi akar A kuadrat dikali varian A ditambah B kuadrat atau 1 min A kuadrat dikali dengan varian B varian B atau apa namanya resiko saham B, ya. Sehingga nanti untuk attainable setnya juga harus kita sesuaikan lagi persamaannya. Nah, menjadi catatan di sini adalah untuk return ekspektasi tetap sama, ya, karena korelasi di sini tidak mempengaruhi return ekspektasi. Jadi perbedaan korelasi atau perubahan korelasi itu hanya nanti berdampak pada besarnya resiko portofolio atau standar deviasi portofolio saja. Ya, jadi di sini untuk ekspektasi returnnya masih sama. Yang berubah hanya di standar deviasi portofolio. Nah, persamaan yang baru sudah ada, maka untuk attainable setnya harus kita sesuaikan lagi mengikuti prinsip bahwa kedua saham tersebut, saham A dan saham B itu tidak berkorelasi, ya. Ini tinggal disubstitusikan aja besarnya proporsi di saham A ini, ya, kalian substitusikan satu persatu kemungkinannya ke persamaan, baik persamaan ekspektasi return maupun di persamaan standar deviasi portofolio. Nah, kalau sudah ketemu angka-angkanya, seperti biasa kita buat grafik hubungan antara ekspektasi return portofolio dengan standar deviasinya. Nah, di attainable set yang ini, kurvanya itu berbeda dari yang sebelumnya, ya. Di sini kurvanya cenderung melengkung, ya. Di mana kalian perhatikan untuk titik D dan juga titik B itu ada di garis resiko portofolio yang sama, yaitu di garis 0,07, yang menandakan titik D dan B itu memiliki tingkat resiko yang sama.
Tetapi mereka memiliki tingkat ekspektasi return yang berbeda, di mana yang B ini returnnya 0,08, sedangkan yang D ini adalah 0,098. Nah, catatannya di sini nih. Pada kondisi seperti ini menunjukkan bahwa dengan tingkat risiko yang sama, seharusnya portofolio yang efisien itu memberikan tingkat return yang lebih tinggi atau lebih besar. Artinya, di antara B dan D, salah satunya adalah portofolio yang efisien, sedangkan yang lainnya itu adalah portofolio tidak efisien. Oleh karena itu, di sini untuk titik D itu adalah portofolio yang efisien, ya. Sedangkan B ini tidak efisien, ya. Karena apa? B dengan tingkat risiko yang sama tapi returnnya lebih kecil. Jadi secara logika itu nggak masuk, ya. Secara logika kalau kalian dihadapkan pada suatu pilihan dengan tingkat risiko yang sama, dan ada salah satu yang memberikan return yang lebih tinggi, harusnya kalian ambil yang returnnya lebih tinggi. Ya, karena sama aja resikonya, ngapain kita ngambil yang returnnya rendah gitu loh. Kalau bisa dapat yang lebih tinggi. Jadi secara logika seperti itu. Jadi di case ini ada portofolio yang tidak efisien yaitu di titik B, ya, 0,08 returnnya, resikonya 0,07. Sedangkan yang titik D itu return 0,098, resikonya 0,07. Nah, itu kira-kira ada di tingkat proporsi yang mana nih di dalam attainable setnya? Coba diperhatikan ya. Yang memberikan tingkat return 0,09 dengan tingkat resiko 0,07. Nah, setelah diperhatikan, ternyata itu ada di sekitar sini. Ya, ada di sekitar sini, guys. Bisa kalian lihat ketika proporsi saham A itu 20%, ekspektasi returnnya itu 0,09. Sedangkan resikonya di 0,069 atau bisa dibulatkan 0,07. Atau bisa juga di sekitar 30% saham A dengan 70% saham B, itu ekspektasi returnnya di 0,1, sedangkan standar deviasinya di 0,077. Ya, kurang lebih mendekati dengan titik D ini tadi, ya, mendekati titik D ini tadi. Jadi intinya kalau kalian mau dapat portofolio efisien, kalian harus menempatkan alokasi dananya antara 20% sampai dengan 30% di saham A. Selebihnya bisa kalian investasikan di saham B gitu. Nah, yang terakhir itu adalah korelasi jika antara sekuritas itu memiliki korelasi negatif, ya, atau berlawanan. Atau di sini ditandai dengan negatif 1. Nah, seperti halnya tidak ada korelasi, di korelasi negatif yang berubah hanyalah di standar deviasi portofolionya, ya. Sedangkan untuk return itu masih sama dengan case sebelumnya. Cuman bedanya di sini adalah karena di sini itu korelasinya negatif, itu menandakan adanya pergerakan yang berlawanan antara sekuritas A dan B. Di mana ketika sekuritas A itu returnnya naik, sekuritas B returnnya akan turun. Begitupun sebaliknya. Sehingga di sini ada uh, untuk perhitungan standar deviasi portofolionya itu ada plus dan minus. Ya. Ini untuk plusnya, ini untuk minusnya. Nah, di mana plus minus ini hanya menunjukkan bahwa kedua saham itu memiliki pergerakan yang berlawanan, ya. Jadi hanya menandakan itu saja. Selebihnya nilainya sama. Nah, ini contohnya
bisa kalian lihat di sini. Nah, ini untuk standar deviasi yang positif, ini untuk standar deviasi yang negatif. Nah, di sini kalian bisa lihat, oh di sini hasilnya negatif, yang sini positif. Kalau yang di sini positif, yang di sini negatif. Jadi ini menunjukkan adanya pergerakan yang berlawanan. Bisa ketika saham A naik, saham B turun, atau ketika saham A turun, saham B yang naik, gitu ya. Poinnya hanya di situ saja. Nah, di sini juga nanti bisa kita buat grafiknya seperti ini. Ini juga sama. Di sini ada garis CB dan juga garis CA, di mana garis CA ini menandakan portofolio yang efisien, sedangkan yang CB ini tidak efisien. Ya, karena apa? Karena itu tadi bahwa mereka ada pada tingkat risiko yang sama, tapi returnnya berbeda. Kalau ada hal seperti itu, maka kita harus mencari mana yang memberikan return lebih besar. Itu logisnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan portofolio efisien, itu didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi tertentu. Jadi misal kayak tadi nih case-nya, ya di sini ada titik D, titik E, dan titik F. Dia ada di satu garis resiko yang sama. Nah, tapi yang beda apa? Yang beda ada pada tingkat returnnya. Tingkat return yang memberikan uh, apa namanya titik yang memberikan tingkat return yang besar berarti itu yang efisien. Nah, dari D, E, F yang paling besar returnnya adalah yang D, ya, dengan tingkat risiko yang sama, tapi D itu berhasil memberikan return yang lebih besar sehingga dalam konteks ini, D itu adalah portofolio yang efisien, ya. Sedangkan E dan F itu portofolio yang tidak efisien. Ya, ini secara logisnya seperti itu. Lalu, di sisi lain, itu kita bisa melihat dari segi hmm, return ekspektasi tertentu, di mana contohnya adalah titik C, titik E, dan titik G. Nah, C, E, G itu kurang lebih ada di garis return yang sama. Ya, dia ada di garis return yang sama. Yang beda apa? Yaitu besarnya resiko. Itu beda. G di sini menunjukkan resiko yang lebih besar dibandingkan yang C. Artinya, kalau kita eh, berpikir secara logis, ya, berpikir secara logis, maka kalau kalian dihadapkan pada pilihan seperti ini, yaitu di mana ada tiga pilihan dengan tingkat return yang sama, tapi resikonya berbeda, logisnya adalah kita eh, memilih portofolio yang memberikan tingkat resiko paling kecil, yaitu yang C. Ya, karena dengan return yang sama, ngapain kita harus ambil resiko yang besar gitu loh. Kan returnnya sama aja. Jadi itu nggak worth it gitu ya. Gampangnya kayak gitu, nggak worth it. Kalau memang returnnya sama ya kita ambil aja portofolio yang resikonya kecil atau yang lebih kecil dibandingkan yang lain gitu. Ya itu secara logikanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan portofolio optimal, mohon maaf maksud saya adalah kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan portofolio efisien, maka step selanjutnya adalah kita harus menentukan portofolio yang optimal.
di mana portofolio optimal ini menunjukkan portofolio dengan kombinasi return ekspektasi dan resiko yang terbaik. Ya, karena tadi kan banyak nih pilihannya portofolio efisien. Cuman kan kita belum tentu nih, belum bisa menentukan mana yang paling optimal di antara portofolio-portofolio efisien tersebut. Di mana di sini kita pahami dulu bahwa portofolio optimal itu adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Sehingga kesimpulannya, portofolio optimal itu pasti adalah portofolio yang efisien. Tapi portofolio yang efisien itu belum tentu portofolio yang optimal. Karena penentuan portofolio optimal itu bisa berdasarkan model Markowitz, di mana di sini bisa berdasarkan preferensi investor atau berdasarkan resiko yang terkecil. Lalu bisa juga menggunakan portofolio optimal berdasarkan single index model. Nah, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz itu, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah portofolio yang dipilih investor itu adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan. Jadi antara investor yang memiliki profil risiko rendah, profil risiko moderat, dengan profil risiko tinggi, kemungkinan besar pilihan mereka akan berbeda-beda. Karena itu tadi adanya preferensi yang berbeda terhadap resiko. Jadi kalau kalian profil resikonya rendah, artinya kan kalian nggak mau menanggung resiko yang besar gitu loh. Jadi nggak bisa kalau dipaksakan memilih portofolio yang sama dengan orang yang memiliki profil resiko tinggi. Nah, itu nggak akan cocok. Jadi intinya preferensi investor terhadap portofolio itu akan berbeda karena mereka memiliki fungsi utilitas yang berbeda, sehingga portofolio optimal untuk masing-masing investor juga akan berbeda. Jadi, portofolio optimal menurut saya belum tentu optimal menurut Anda. Begitupun, portofolio optimal menurut Anda belum tentu optimal menurut teman Anda. Intinya, beda-beda. Karena di sini kita merujuk atau mengacu pada referensi masing-masing gitu ya. Tetapi meskipun referensi kita berbeda-beda, utilitasnya tetap sama. Ya, di mana utilitas di sini mengacu pada tingkat kepuasan yang kita terima ketika kita memilih portofolio tersebut. Jadi, fungsi utilitas di sini digambarkan dalam bentuk kurva indifferent, di mana kurva indifferent ini menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Jadi gitu, jadi meskipun kita referensinya beda-beda, tapi pada endingnya tingkat kepuasan kita, utilitas kita itu ada di tahap yang sama, di taraf yang sama. Contoh misal kayak kita mau beli makan aja lah. Nah, ketika kalian beli makan sama teman-teman kalian, pasti kan nggak mesti ya kalian seleranya sama. Mungkin ada yang suka pedes, ada yang suka sedengan, ada yang nggak bisa makan pedes sama sekali. Tapi apakah itu mengurangi kepuasan kalian? Tentu tidak, gitu kan? Kalian akan senang kalau kalian bisa makan pedas karena sesuai selera kalian. Teman kalian juga akan tetap senang jika bisa makan makanan yang tidak pedas, karena itu sesuai dengan seleranya. Jadi intinya semua sama-sama puas, meskipun pilihannya berbeda-beda. Jadi concernnya di situ, ya. Nah, kurva indifferent bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini ada di garis utilitas yang sama, meskipun pilihannya berbeda-beda. Nih ya, oh wait, ya, oh, oke, saya tandai dulu. Jadi di sini adalah fungsi utilitasnya. Jadi meskipun
secara titik itu di sini berbeda-beda gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang di atas. Tapi mereka ada di garis utilitas yang sama. Nah, meskipun ini berbeda-beda, selama ada di garis utilitas yang sama, itu menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Ya. Nanti kalau misal dia mau naik nih, ya dia mau naik, maka yang bawah juga akan ikut naik. Ya, selama tingkat kepuasannya sama. Jadi, pada intinya, portofolio yang optimal itu adalah pertemuan antara garis permukaan yang efisien dengan fungsi utilitasnya. Nah, di sini ada persinggungan nih antara fungsi utilitas dengan si garis permukaan efisien setnya, yaitu mulai dari B sampai dengan E ini adalah garis permukaan efisien set. Nah, U1 di sini menyinggung garis efisien set di titik D. Artinya titik D ini adalah portofolio yang optimal. Jadi ketika terjadi persinggungan, maka disitulah letak portofolio yang optimal. Jadi ada apa namanya match gitu ya, kecocokan antara portofolio efisien dengan utilitas investor. Cocok, nah maka itu berarti sesuai dengan preferensi investor. Sehingga dikatakan portofolionya itu optimal. Oke, mungkin untuk materi sampai di sini dulu untuk latihan soal. Saya yakin kalian sudah mengerjakan, sudah berusaha mengerjakan ya, meskipun belum sempat saya jelaskan. Nanti saya akan cek juga, tenang aja, karena ini masih latihan. Jadi, apa namanya, entah itu salah atau betul, nanti tetap akan saya berikan apresiasi gitu ya. Jadi nggak perlu takut kalau salah terus berarti nol kok nilainya. Enggak ya, tetap nanti saya akan apresiasi karena memang di sini kalian mengerjakan soal itu sebelum saya menjelaskan. Jadi saya sadar betul bahwa mungkin hasil pekerjaan kalian itu tidak maksimal. Tapi jika sudah maksimal itu sungguh luar biasa ya. Saya apresiasi dengan luar biasa kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal ini dengan baik gitu ya. Intinya apapun itu tetap usahakan belajar ya. Meskipun saya agak terlambat ngasih materinya, tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian gitu. Baik, kurang lebih itu saja untuk video pemaparan materi terkait dengan pemilihan portofolio. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, boleh kita janjian ketemu, asalkan waktunya uh, match gitu ya, atau cocok gitu. Jadi silakan bisa menghubungi saya kapanpun gitu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.